Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Widya. Selamat malam Kang Fudu, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Gimana Widya kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kang Fudu. Lagi sibuk apa nih Widya? Sekarang lagi kuliah, terus alhamdulillah udah aktif lagi berkomunitas. Terus di sini juga lagi bantu-bantu sih, ada kegiatan untuk mengisi bulan Ramadan untuk anak-anak kecil, jadi Gimana itu? panitia gitu. Gimana itu? Eh, di rumahku, di sekitar rumahku di Perum Kota Baru. Sebagai apa panitianya? Iya sih sebenarnya nggak ada yang apa namanya eh runtutan yang ini benar-benar formal gitu. Acaranya berjalan mengalir aja. Ini untuk meriahkan dan mengisi acara Ramadan untuk anak-anak. Kebetulan di sini banyak anak-anak kecil. Meramaikan ini ya kegiatan anak-anak. Mungkin ya sekolah kan udah libur juga, udah enggak tatap muka begitu. Minimal Iya terapi betul. mental mereka gitu kan ya. Nah, Mm-mm. sekarang Widya itu kan udah kuliah semester berapa? Semester 2 sekarang, baru semester 2. Masih panjang perjalanannya. Selain kuliah, Widya ini sibuk di mana sekarang? Di komunitas. Um, ya, iya berkomunitas di Konde Sartika. Itu komunitas literasi dan pemberdayaan perempuan di Kota Tasik. Gitu. Widya ini kabarnya sebagai ketua baru ya di Kondes Afrika. Alhamdulillah, alhamdulillah diberikan kesempatan dan kepercayaan dan juga dukungan dari teman untuk jadi ketua gitu. Aku jadi ketua sih sebenarnya bukan karena aku merasa udah cukup mampu ya, tapi aku merasa kalau misalnya aku jadi ketua, ini akan mendorong aku untuk lebih semangat lagi, untuk lebih maju lagi gitu. Jadi aku menganggap ini tuh sebagai motivasi, dorongan untuk aku bisa lebih maju lagi ke depannya gitu. Jadi ketua. Tapi aku setuju sih kalau teman-teman Konde mengestafetkan Kondes Afrika ke Widya, karena aku lihat Widya juga punya potensi besar untuk berkembang di Konde maupun di akademis ya. Wah, Karena eh, amin, amin. kekuatan Widya itu sebenarnya agak-agak lebih besar di akademis sebenarnya, dunia-dunia eh, formal ya, itu lebih cocok kelihatannya, tapi nggak tahu menurut Widya. Nah, karena Widya sebagai ketua baru Kondes Artika, mau kemanakan ini Kondes Artika di bawah naungan Widya? Iya, jadi sebelum aku jadi ketua konde itu aku udah sempet kayak ketemu dengan beberapa orang yang punya energi baik dan energi positif yang memotivasi aku. Waktu itu kebetulan di Syawalan Pegiat Literasi bareng Kang Pudu juga, Oh, aku bertemu dengan ya, aku bertemu dengan Mas Ariful Amir dan juga Mas Faiz kan waktu itu. Beliau pernah bilang bahwa aku ingin komunitas-komunitas di Tasik ini tidak berdiri sendiri-sendiri, tetapi saling merangkul dan bersinergi untuk apa akhirnya bisa berkontribusi di masyarakat gitu. Nah, aku sih harapan aku ke depannya itu aku bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas Tasik, bukan hanya komunitas buku aja, tapi berbagai bentuk dan fokus utamanya beda-beda gitu. Jadi saling merangkul dan menguatkan untuk bisa saling bersinergi dan nantinya bisa memberikan kontribusi yang bermanfaat untuk masyarakat. Kayak ya, gitu sih Kang. Ya ini juga butuh dukungan dan juga bantuan dari teman-teman komunitas literasi dan juga yang lainnya di Tasik. ya, langkah apa yang akan dilakukan Widya dengan Kondes Artika untuk mensinergitaskan komunitas-komunitas yang ada di Tasik ini? Untuk langkah sih kebetulan aku ini udah lagi gencar-gencarnya untuk membangunkan lagi
pergerakan literasi karena setelah tahun kemarin 2020 itu kan sempat vakum karena bukan vakum sih, mungkin jarang dipublish karena memang pandemi ya pada saat itu. Jadi Paling ini virtual lagi kan? merencanakan kembali. Iya virtual, masih virtual sih. Cuman mungkin belum ada belum ada komunikasi antar komunitas lagi. 1 tahun ke belakang itu masih dengan komunitasnya sendiri. Nah, aku udah kayak kemarin tuh ketemu sama komunitas pagar asik. Aku ajak collab kalau misalnya ada mau bikin event atau bisa ajak Konde Sartika gitu. Terus kemarin juga ketemu dengan anak-anak dari galeri jalanan, bahas-bahas kolaborasi-kolaborasi apa yang nantinya bisa diciptakan di lingkungan komunitas di Tasik. Gitu sih, Kang. Nah, Widya ini dari kapan menakodai Konde Sartika? Belum lama. 1 bulan mungkin ya, 1 bulan. Pokoknya waktu Bunda Inggri menikah, itu aku baru jadi ketua Hijrah Konde pada berarti ya? saat itu. Iya. Hijrah ke Tangerang. Iya, sebelum hijrah ke Tangerang. Baru sebulan dan dalam sebulan ini Widya udah bergerak seperti apa Konde Sartika ini? Uh, aku mulai memperkenalkan Konde Sartika ke lingkungan kampus. Keren, keren. Jadi aku tuh lagi sering juga bikin snap WA gitu ya untuk memperkenalkan Konde Sartika. Kebetulan teman-temanku juga banyak yang kritis, tapi mereka belum ada wadah untuk menyalurkan ide-ide dan pemikirannya gitu. Alhamdulillah sih udah ada beberapa dari temanku yang masuk ke Konde Sartika. Terus juga aku mengenalkan Konde Sartika ke lingkungan BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kemarin udah ketemu sama Ketua BEM Unsil dan kebetulan diajak untuk aksi pada Hari Kartini. Oke, keren, keren. Nah, berarti kemarin kegiatan tuh ada yang aksi Kartini, terus apa lagi? Aksi Kartini ada kita jalan lagi untuk dialog antar puan karena dialog antar puan yang luring gitu. Jadi suasananya lebih hidup, diskusinya juga lebih hidup. Terus ya itu sih kita masih merencanakan kolaborasi dengan komunitas yang lain. Tujuan dari kolaborasi ini buat Widya melalui Konde itu apa? Agar kita bisa saling merangkul teman-teman. Aku kemarin lihat podcastnya Kang Pudu bersama Bunda. Bunda sempat bilang beliau ingin merangkul teman-teman yang latar belakangnya bukan cuma dari buku gitu. Dan alhamdulillah aku juga punya pemikiran yang sama seperti Bunda. Aku juga ingin merangkul teman-teman yang bukan cuma latar belakangnya dari buku juga, tapi fotografer, terus videografi dan sebagainya yang nantinya bisa melahirkan anak yang kreatif, inovatif dan juga pemikir yang kritis di Tasik. Kayak gitu sih, Kang. Ya, kemarin ke Inggris tuh sempat bilang Konde Sartika ini kesannya masih eksklusif ya. Ya belum bukan tidak atau belum karena belum tahu juga. Meskipun Konde Sartika ini kan notabene teman-teman perempuan ya, teman-teman perempuan. Nah, tapi kemudian di pergerakannya seperti eksklusif untuk perempuan. Makanya kemarin juga kita bicarakan bahwa gimana Konde Sartika ini lebih inklusif, terbuka untuk ya oke, beragam. Kalau tadi kan bisa aja itu ragam latar belakang atau kecerdasan, mau itu wilayah visual, ilustrasi, teks dan lain sebagainya.
hari ini itu memang gayanya memang harus kolaborasi. Tapi aku ingatkan lagi ke Ingrid, dan mungkin bisa jadi bahan buat Widya bahwa di samping kolaborasi itu memang harus ada chemistry. Karena kami kan hidup udah lebih dulu, dalam arti kita lahirnya lebih dulu dari teman-teman. Kayak usia Widya kan sekarang berapa usia Widya? 20 tahun. Sekitar 15-18 tahun lah berjaraknya gitu. Artinya kita juga pernah mencoba beragam kolaborasi, beragam sinergi dan lain sebagainya. Tapi suka ada yang luput. Biasanya tujuan. Selain tujuan itu manajemen. Kayaknya Widya kan kuliah jurusan apa? Manajemen kan. Nah ternyata masalahnya itu di kita itu, aku pikir analisis pribadi ini manajemen komunitas yang tiap divisi berperan dan kemudian arahnya jelas, goalsnya seperti apa, bisa produk, bisa lulusan misalkan dari setiap angkatan itu mau apa. Misalkan Widya selama setahun apa berapa tahun menjadi ketua menjadi ketua kondenya? Kenapa? Menjadi ketua dari 2020 sampai 22 sih periodenya. 2 tahunan lah ya. Iya, 2 tahun. Nah, dalam 2 tahun ini Widya harus mapping semacam arah peta jalan Konde Sartika 2 tahun ke depan dengan pimpinan Widya. Itu kan manajemen nih, jurusannya mungkin akan lebih baik gitu ke depan. Iya. Ya doakan baik-baik juga. Ada revolusioner gitulah. Iya sih. Memang sebenarnya yang aku rasa juga kita harus memperbaiki dulu di Konde Sartika di dalamnya dulu, baru nanti bisa berkolaborasi di luar agar bisa menciptakan tujuan yang memang betul gitu, tujuan yang benar-benar pas pada saat itu. Gitu sih. Jadi emang harus berbenah dulu di dalamnya dulu. Oke. Barusan nerima telepon, sorry Widya. Ada teman yang mau ke sini. Ya kira-kira selama ini Widya melihat pergerakan perempuan, kan di Konde juga terlibat mulai tahun berapa nih Widya? Aku terlibat di Konde 2019. 2019, oke. Sekarang 2021, ya 2 tahun lebih juga ya. Aku kenal Widya tuh memang di mana ya? Waktu itu perlu moderator yang waktu acara Mas Faiz sama Mas Ari. Kata Ingrid dikirimin fotonya Widya, dari sana aku lihat ini anak. Aku sama Ingrid itu sering membicarakan Widya dari sejak saat itu. Makanya kan bentar Widya. Ya. Membicarakan Widya hampir setiap ketemu karena kan dulu sama Ginaya itu kan pernah kemana tuh? Ke Kementerian Pendidikan. Oke, ceritain dulu ngapain dulu itu. Ceritakan dulu. Jadi pada waktu itu menurut ada suatu keajaiban ya, anugerah mungkin pada tahun 2019 pada saat itu. Karena sebenarnya 2019. Aku juga waktu itu belum lama bergabung dengan Konde Sartika, tapi memang aku sudah punya niat untuk
mengasah potensiku gitu. Jadi tiap misalnya ada kegiatan itu aku yang jadi moderatornya atau jadi MC-nya. Pada saat itu ketika aku dikabari oleh Kang Fudu bahwa ada undangan dari Kementerian Pendidikan, itu shock ya, kayak kok bisa sih gitu. Padahal kan ranah aku juga belum sejauh itu untuk sampai ke kementerian padahal. Tapi ya aku menganggap itu sebagai sebuah keajaiban pada saat itu. Jadi aku mewakili Konde Sartika, Matarumpaka, dan juga sekolahku SMA Negeri 5. Waktu itu aku masih SMA. Itu keren Untuk tuh. jadi Konsepnya keren kenapa? banget tadi. Sekolah Widya berbunyi, Konde Sartika berbunyi, Widya sendiri berbunyi, nah, itu sinergitas namanya. Mengalir. Iya. Maksud chemistry itu. Jadi memang pada saat itu juga temanya adalah siswa yang aduh aku lupa lagi. Pokoknya siswa dan literasi gitu, dengan lingkungan sekolah, literasi di lingkungan sekolah. Jadi aku menjelaskan bagaimana literasi di lingkungan sekolahku juga di kotaku gitu pada saat itu. Ya, waktu itu kalau tidak salah, aku sempat lihat Widya dan Ginaya di perpustakaan Kemendikbud dimoderatori Mas Ariful ya. Mas Ariful Betul. Amir itu sekarang di Sekjen Perkumpulan Literasi Indonesia dan terlibat juga di Indonesian Writers Inc. Sekarang tuh Mas Ariful. Jadi anak-anak pelajar yang terlibat dalam kegiatan literasi komunitas klub baca Banjarmasin. Lalu ceritanya gimana? Menyampaikan apa waktu itu? Aku menyampaikan bagaimana pergerakan literasi di Tasikmalaya pada saat itu, juga dukungan dari sekolah. Untuk pergerakan literasi di Tasikmalaya, memang pada saat itu lagi bagus banget, pada aktif gitu. Banyak banget komunitas-komunitas literasi yang aktif pada 2019. Mungkin sampai sekarang juga mereka masih tetap aktif, tapi ya karena kondisinya yang seperti ini, jadi belum sempat lagi dengan komunitas-komunitas. Dan juga dukungan dari sekolah sih, aku lebih prefer nyampein dukungan dari sekolah. Pada saat itu memang sekolahku, Wakaseknya baik banget, Pamiftah terima kasih banyak banget telah mendukung aku pada saat itu untuk menjadi siswa yang mengenalkan literasi kita. SMA mana tuh Widya? Gimana kamu boleh diulang? Sorry. Itu SMA mana Widya? SMA Negeri 5 Tasik. Berarti Pak siapa tadi namanya? Pamiftah waktu itu jadi Wakasek. Pamiftah keren, menurutku keren karena mengapresiasi Widya yang mungkin waktu itu surprise. Sekolah SMA-nya Widya tuh surprise Widya bisa mewakili Tasikmalaya Festival Literasi Sekolah waktu itu 2019. Ya aku juga bangga lihatnya sebagai orang Tasik ya. Pokoknya kalau ada orang Tasik aku bangga. Apalagi kalau kenal. Nah, hubungannya tadi sering dibicarakan sama Inggris karena waktu itu kan banyak evaluasi. Sebenarnya Inggris juga sering evaluasi, sering refleksi ini Konde Sartika gimana dan lain sebagainya, dan sering diskusi juga. Ya aku pikir nama yang muncul itu aku ngerekomendasiin Widya supaya diberi waktu, kesempatan, dan kepercayaan waktu itu. Tapi Inggris juga merasakan hal yang sama bahwa Konde akan punya warna baru dan warna lain itu di tangannya Widya. Makanya waktu Inggris bilang ketuanya Widya, aku agak sedikit semacam menerima kabar baik gitu, karena
Aku juga berharap Widya muncul mungkin tahun ini, mungkin tahun depan gitu. Yang jelas pola pengasuhan yang tidak diketahui Widya itu intinya sedang ngarahin Widya ke satu titik yang dimana di sanalah potensi besar Widya gitu. Sekarang mah kan mengalir aja, bergerak aja, apapun yang ada di kepala, inisiatif, ide, eksekusi saja. Ya karena setelah Widya juga aku pikirin Ginaya. Ginaya mungkin tadinya aku pikir kalau Widya mau ke lab misalkan itu sangat bebas. Widya mau ngacak-ngacak juga bebas. Karena kayaknya memang Widya ke arah sana passionnya. Nah kalau Iya, iya. Ginaya aku lagi mikir lambang Sora tuh dikasih ke Ginaya ya. Ini, Biar biar ruangnya masing-masing punya titiknya, tapi nanti munculnya juga bisa ada titik temu gitu. Karena kalian kan sebenarnya udah ada pernah di fase nasional sebenarnya. Yang FLS itu adalah fase nasionalnya kalian. Nah, next step berarti untuk ke fase nasional berikut, menurutku ada di wilayah gerakan dan karyanya. Aku pikir akan ada di sana karena kalau udah melewati Jakarta, itu semua orang berarti sedang melihat. Sebenarnya gitu, Widya. Jadi apapun yang dilakuin Widya tentang dunia pendidikan, dunia manajemen, dunia gerakan, push aja, publish saja, jangan sungkan karena media sosial kita butuh konten yang refresh, yang solutif ya, yang bisa bikin masyarakat maya punya alternatif gitu. Nah, kemudian dalam waktu dekat Widya mau ngapain? dalam waktu dekat ya. Sebenarnya aku tuh pengen banget menulis, aku pengen melahirkan sebuah karya. Cuman kendalanya tuh aku masih bingung apa ya, passion aku menulis tuh di genre seperti apa gitu. Sebenarnya mungkin aku cerita dulu awal-awal aku apa ya, menyadari bahwa aku tuh tertarik dengan dunia literasi gitu. Itu tuh 2014 ya, 2014 kalau nggak salah itu sekitar aku kelas 6 SD atau kelas 1 SMP. Itu aku sudah menulis waktu itu. Aku sudah menulis cerita-cerita pendek yang waktu itu si pemeran utamanya itu dari member boyband Smash waktu itu. Karena aku lagi suka banget sama mereka. Terus waktu itu aku print dan aku bagi-bagikan ke teman-teman untuk mau baca karyaku. 2017 aku juga mulai menulis lagi di Wattpad. Aku menulis kisah cintaku waktu semasa SMA. Aku jadikan cerita gitu, rada-rada dipuitis gitu. Terus aku posting di Wattpad dan pada saat itu yang bacanya udah 4.000 lebih, 4.025 orang. Aku ingat banget, tapi setelah aku udahan nih sama si cowoknya, aku udah jadi nggak nulis lagi waktu itu. Dan sempat nulis puisi juga gitu. Nah pas aku baca lagi tuh, aku malah kayak yang geli gitu loh. Kayak, ya ampun anak kecil, apa cerita-cerita cinta gitu. Nah jadi sekarang sebenarnya masih bingung. Aku ingin melahirkan sebuah karya tapi genrenya tuh apa gitu sih sebenarnya. Itu sih lagi pengen apa ya, mencari dulu mungkin, mencari di mana kenyamanan aku dalam menulis, dan ketika nanti aku udah menemukan, aku ingin melahirkan sebuah karya. Itu sih. Kalau boleh aku kasih saran, Widya sebenarnya nggak usah mikir rumit jelimet mau kemana. Yang penting Widya ini passionnya apa, dalami aja itu. Dalami aja passion itu, entah literaturnya, entah
referensi-referensi mengenai passion yang memang itu sangat sangat kuat gitu. Menurutku kayaknya Widya di sana. Jadi tidak kemana-mana gitu. Karena biasanya kalau fokus biasanya menjadi kalau fokus. Nah kalau nggak konsentrasi kemana-mana gitu, itu biasanya nggak kuat gitu ya. Baik opini, argumen atau literaturnya nggak kuat. Nah kalau saya lihat Widya memang akan lebih cocok ke dunia perempuan, pendidikan dan mungkin anak gitu. Mungkin ya. Iya. Karena kan Betul. kayaknya di Betul. tiga ranah itu Widya aku pikir bakal punya power. Siapa Widya ya di Iya. tiga ranah itu gitu. Iya, memang sebenarnya aku lebih tertarik dengan isu-isu tentang perempuan, anak dan juga pendidikan gitu. Kalau misalnya bukan berarti aku apatis terhadap isu-isu yang lain ya, cuma mungkin fokus aku memang di situ. Tapi memang aku ini orangnya rada mudian, Kang Fubu. Harus apa? Bulan apa Rada lahir? Kenapa? Bulan apa lahir? Gimana? Bulan apa lahir Widya? Oh, November. Introvert, Aku extrovert atau gimana tuh? ambivert. Ambivert berarti Iya, gimana? tiap jadi gini, aku tuh setiap kali ikutan apa ya namanya kayak tes psikologis gitu, itu hasilnya selalu 50% extrovert, 50% introvert. Itu hasilnya beberapa kali aku coba, itu hasilnya tetap kayak gitu. Jadi menurut aku ya, aku ini tipe orang yang aku bisa bergaul dengan orang lain, aku bisa membuka obrolan dan diskusi dengan orang lain, tetapi aku sulit untuk menjalani atau mempunyai pertemanan yang dekat gitu loh, Kang. Jadi circle aku sebenarnya untuk teman dekat itu cuman bisa dihitung jari, tapi aku bisa berteman dengan banyak orang. Jadi mungkin lebih ke memilah dan memilih gitu. Sama si ini aku lebih sukanya diskusi tentang ini, sama yang ini aku lebih sukanya diskusi yang tentang ini gitu. Jadi lebih memilih aja sih kayak gitu. Oke. Oh itu ambivert ya? Orang ambivert kayak gitu. Iya. Kalau oke lah, nggak apa-apa. Kemudian mungkin takutnya Widya mau istirahat juga. Kira-kira harapan Widya terhadap Konde Sartika ke depan, terhadap dunia anak, dunia perempuan ke depan, seperti apa? Harapan aku untuk Konde Sartika ya. Aku harap teman-teman di Konde Sartika ini nantinya bisa saling merangkul lebih kuat lagi dalam merangkulnya, terus bisa bisa berkontribusi lebih banyak lagi dengan Konde gitu. Kita saling menguatkan satu sama lain, memberikan ide-ide gagasan yang relevan yang nantinya bisa dikontribusikan kepada masyarakat gitu. Untuk perempuan dan untuk anak itu sebenarnya kalau bicara tentang perempuan dan anak itu selalu erat kaitannya dengan kesetaraan begitu ya. Tapi aku pikir untuk hari ini di tahun 2021 ini malah mungkin perempuan sekarang itu punya power yang lebih besar gitu. Jadi aku harap perempuan-perempuan di Tasikmalaya khususnya bisa lebih sadar akan potensinya, bisa lebih aktif lagi untuk bergerak dan sadar bahwa kita tuh nggak hidup sendirian gitu. Ada banyak isu-isu yang perlu dibenahi dan kalau misalnya bukan kita ya siapa lagi? Gitu sih. Oke, mantap. Ya, aku setuju sama Widya bahwa hari ini perempuan tuh udah punya power, tinggal powernya itu mau dikonversi jadi apa dalam realitas dampak ya, pengaruh di kenyataan. Entah dalam dunia pendidikan, dalam dunia
pengasuhan atau kesetaraan tadi. Yang penting perempuan hari ini sehat jiwa raganya secara psikologis. Iya. Karena kan kalau kayak tadi Moody gimana? Iya. Moody gimana coba? Tiba-tiba moodnya lagi apa? Ambivertnya lagi berkuasa gitu. Tapi kan pasti dia juga punya ini ya, punya jalan keluar, punya solusi. Iya, alhamdulillah. Ya nanti Jalan keluarnya itu, jalan keluarnya gimana? oke, jalan keluarnya kalau misalnya aku lagi apa namanya, lagi moodnya turun banget gitu, entah dalam bidang apapun, itu aku perlu orang yang memotivasi dan mendorong aku. Aku perlu bertemu dengan orang-orang dengan energi baik dan positif yang bisa memberikan aku dorongan untuk ayo Wid maju gitu. Dan itu tuh sebelum aku menjadi ketua konde itu aku moodnya lagi jelek banget Kang di dunia literasi tapi aku selalu dikuatkan. Iya, aku selalu dikuatkan oleh Bunda Inggri yang selalu memberikan motivasi, terus ada Mami Jojo gitu yang selalu WhatsApp aku, ayo Wid, ayo gitu. Dan Kang Fudu, itu terima kasih banyak orang-orang seperti Akang, seperti Bunda, seperti Mami, itu yang sangat aku perlukan di kehidupan aku untuk memberikan motivasi pada aku. Widya tahu nggak Jojo di mana? Di Kemdikbud ya? Nah, ya udah. Maksudnya Iya. jika itu sebuah apa ya, intinya kalian semua bakal keren pada waktunya asal Amin. mencintai jalan yang sekarang nih. Ini eksperimen sebenarnya. Semua orang akan bertemu pada titik yang diinginkannya, cuma menikmati jalan sekarang, keadaan sekarang. Mungkin nanti aku kepikiran kemarin itu udah ngobrol sama Kastel Imaji, tahu Kastel Imaji? Kastel Imaji tahu. Kastel Imaji, gunyam.com. Mungkin nanti melalui media Kondesartika memang harus ada move bersama yang digarap bersama, kemudian diprosesi bersama, yang tidak instan ya. Karena uji coba ini udah dilakukan 2018 dan mungkin nanti kita akan berkumpul di satu tempat untuk membicarakan itu dan teman-teman yang membunyikannya gitu. Biar tadi bahasa sinergitas, kolaborasi, chemistry itu dapat gitu. Karena tanpa itu aku pikir juga bakal rumpang, hampa gitu ya. Ya kayak pacaran kan pernah nggak ada chemistry, ya gaya gitulah. Iya. Ya, sukses selalu ya Widya, semangat terus. Amin, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Kang Fudu kesempatan mewadahi aku untuk berbicara hari ini. Ya, ini nanti di-share. Aku nggak peduli yang lihat berapa, yang penting ini buat jejak digital. Mungkin Widya bakal perlu bahwa ternyata dulu aku pernah bicara ini. Mungkin dulu tapi kemudian 5-3 tahun kemudian itu sudah menjadi wujud. Hanya itu sih mereka teman-teman kayak Widya, Ginaya, Inggris. Kalau Jojo nanti terakhir dia diajak ngobrol. Iya. Ya, sukses selalu. Nanti dikontak kalau kita ada pertemuan mempertemukan teman. Aku tertarik juga Kastel Imaji, tertarik gunyam.com, tertarik ya Kondesartika melalui media khususnya karena masa Inggris udah selesai. Inggris udah harus mandiri ya, udah harus membagi waktu antara berbakti ke suami dengan ruangnya ya. Tapi aku tahu suaminya Ardi itu mengerti siapa Ingrid karena sebelum mengenal Ingrid, Ardi udah bicara banyak juga. Kita ketemu di Jogja. Dan Widya juga. Mereka sangat unik. Ya. Mereka unik banget. Ya pokoknya generasi Widya harus lebih sukses, lebih baik, revolusioner, dan lebih berdampak. Amin.
Amin. Itu sih aku yang pengen benar-benar diwujudkan dampaknya. Oke, terima kasih Widya. Ya, sama-sama Kang Fudu. Semoga sehat selalu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.